oh, negara kita ini bisa menjadi negara ideal ya, tanpa harus menggunakan merek negara Islam. Apa artinya pakai negara Islam, tetapi nilai-nilai tidak Islami bermunculan di dalamnya kan? Kita juga banyak kelemahannya, tetapi justru kelemahan itu masih bisa diantisipasi, masih bisa ditolerir, paling tidak masih bisa dikendalikan. Tapi kita juga berpotensi untuk menjadi negara yang tak terbendung masalahnya nanti kalau kita melakukan pembiaran seperti tadi. Kata kuncinya moralitas itu harus dipertahankan. Kapan moral dalam suatu masyarakat itu tidak terurus, itu nanti ajal masyarakat itu juga terancam. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Prof? Alhamdulillah, senang sekali. Lama baru ketemu Adinda ini. Iya. Jarang ketemu tapi dekati hati. Itu yang penting Prof. Itu yang penting. Prof, ini ada fenomena menarik akhir-akhir ini. Kita lihat ya, peristiwa-peristiwa ini sebenarnya cukup memprihatinkan kita semua. Kalau kita lihat rentetan peristiwa ini Prof, ini apa yang sedang terjadi? Apakah ini boleh dikatakan kita sedang mengalami degradasi moral? Iya, saya kira itu fakta ya, tak terhindar. Kalau itu benar semuanya, tapi terbukti kan semuanya juga, hampir semuanya benar ya, terutama Pak. Itu fakta pembunuhan, kemudian polisi menghantam polisi. Saya hanya teringat sebuah hadis ya. Ada hadis apa tanda-tanda kecil dunia akan kiamat itu ada 24 ya. Di antaranya itu ada orang yang tidak pantas sama sekali untuk ditokohkan tapi ditokohkan. Ada yang pantas untuk ditokohkan tapi dipencilkan. Ya, terbalik-balik nih. Kemudian juga 24 di antara 24 itu cuek. Masyarakat itu cuek terhadap kebatilan yang ada di sekitar. Jadi nggak ada lagi sensitivitasnya, nggak ada apatis begitu. Iya, nggak ada rasa malunya lagi kan. Tidak punya muruah dulu. Ada yang disebut muruah itu harga diri, mempertahankan. Kalau di Sulawesi Selatan itu kan namanya ada siri ya, kepribadian. Itu mati rasa sirinya tuh. Jadi itu fenomena akhir sama. Jadi makin tinggi rasa malunya seseorang atau muruah itu semakin pertanda simbol akhlak yang terjaga. Tapi kalau rasa malu sudah tidak ada lagi, sudah saling membiarkan, masyarakat terjadi pembiaran di mana-mana. Nah itu juga salah satu faktor degradasi moral yang merupakan fenomena akhir zaman. Nah, di samping itu juga korupsi merajalela, kemudian di samping itu juga perzinahan merajalela, perjudian merajalela, kemudian orang tua melahirkan rajanya. Maksudnya saya nggak mau sekolah kalau nggak dibeli motor. Terpaksa bapak ibunya yang sederhana itu menyicil. Tapi begitu beli motor nggak pernah ke sekolah lagi, ngebut kemana-mana. Akhirnya orang tuanya seperti itu. Kemudian juga populasi perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Apakah artinya itu populasi secara kualitatif atau kuantitatif? Kalau kuantitatif kan sekarang memang faktanya di beberapa negara itu perempuan lebih banyak populasinya daripada laki-laki. Bisa juga diartikan perempuan itu akan lebih dominan daripada laki-laki. Nah kita juga bisa melihat fenomena ini kan. Pengaruh perempuan itu semakin kuat ya. Jadi over maskulin lah perempuan itu. Jadi ini juga merupakan satu ciri-ciri. Di samping itu juga fenomena-fenomena alam banyak sekali yang berubah ya. Ketidakteraturan cuaca, kemudian gunung, gempa bumi merajalela juga terjadi. Nah, ini hadis Nabi. Apa yang disebutkan oleh Nabi ini, kok kayaknya 24-nya itu sudah terwujud semuanya. Nah, bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali ada pertobatan nasional ini. Pertaubatan nasional? Iya, jadi jangan dianggap tobat itu hanya tugas individu setiap orang. Kalau ada kesalahan sosial, ada kesalahan individual, maka ada pertobatan individual, pertobatan masif, ya, pertobatan nasional. Jadi dosa itu terjadi bukan hanya orang, tapi juga masyarakat ya. Tapi kita juga harus lihat dalam Al-Quran,
ajal itu bukan hanya melanda setiap orang, tapi juga masyarakat juga bisa mati kan. Likulli umamin ajal. Setiap satu rezim, setiap satu masyarakat, komunitas itu juga punya ajal. Jadi yang punya ajal itu bukan hanya orang, rezim pun juga punya ajal. Rezim Orde Lama tiba ajalnya kan. Rezim Orde Baru ajalnya juga sudah tiba. Setiap rezim itu punya ajal. Nah, jadi yang kita harus cermati itu bukan hanya ajal individu, tapi ajal society, ajal negara juga. Negara juga punya ajal. Kalau Ibnu Khaldun itu kan ada generasi perintis, ada generasi pembangun, ada generasi penikmat, dan ada generasi penghancur kan. Nah, kita jangan sampai nanti generasi penikmatnya sedikit. Ya, generasi pembangunnya panjang, generasi penikmatnya sedikit, generasi penghancurnya yang tidak terkontrol. Jadi kita tidak ingin negara kita ini generasi penghancurnya terlalu dominan. Akhirnya nanti akan muncul lagi generasi perintis baru. Jadi siklus sejarah ini seperti itu. Ada perintis, ada pembangun, ada penikmat, ada penghancur. Nah, kita lihat negara-negara maju, Amerika misalnya kan, generasi penikmatnya itu maju. Kenapa? Karena dirawat transparansinya, ya moralitasnya. Walaupun dia bukan negara agama ya, tetapi justru perilaku sosial dan keluhuran, budaya kebersihan, tertib, berpikir sistematis dan demokratis itu kan juga sebetulnya itu nilai-nilai religius benaran itu ya. Kita kan simbolnya terlalu kuat, mayoritas Islam seperti negara Timur Tengah, negara Muslim. Tapi yang paling kacau mereka adalah menggunakan merek-merek negara Islam ya. Coba kita lihat Baghdad hancur, ya. Negara Islam Afghanistan hancur, negara Syria juga hancur, Libya hancur. Nah, justru negara-negara yang seperti di Indonesia ini yang punya ideologi yang supel, yang punya ideologi yang rasional, punya ideologi yang disusun di atas dasar-dasar humanity, itu yang biasanya langgeng tuh ya. Tapi kalau disusun berdasarkan emosi keagamaan formal, itu biasanya agak-agak menimba banyak masalah. Nah, karena itu saya kira ideologi bangsa kita di Indonesia ini ya tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Kalau saya secara pribadi ya, negara kita ini bisa menjadi negara ideal ya, tanpa harus menggunakan merek negara Islam. Apa artinya pakai negara Islam, tetapi nilai-nilai tidak Islami bermunculan di dalamnya kan? Kita juga banyak kelemahannya, tetapi justru kelemahan itu masih bisa diantisipasi, masih bisa ditolerir, paling tidak masih bisa dikendalikan. Tapi kita juga berpotensi untuk menjadi negara yang tak terbendung masalahnya nanti kalau kita melakukan pembiaran seperti tadi. Kata kuncinya moralitas itu harus dipertahankan. Kapan moral dalam satu masyarakat itu tidak terurus, itu nanti ajal masyarakat itu juga terancam. Nah, kita melihat satu contoh yang paling kuantitatif ya, bisa kita lihat perceraian. Perceraian yang terjadi di Indonesia ini memprihatinkan tuh Pak Sam. Semakin tinggi Pak. Iya, jadi sekarang ini perceraian 40% per tahun. Jumlah orang kawin setiap tahun itu 2.200.000 orang. Nah, tapi yang cerai di situ 40%. Dan ironisnya lagi, cerai gugat itu ya, para istri menceraikan suami itu sekitar 64%. Jadi cerai gugat itu dulu kan jarang tuh perempuan menceraikan suaminya, suami menceraikan istri. Sekarang terbalik nih. Dan perceraian yang paling tinggi itu adalah perceraian usia rumah tangga muda, usia 5 tahun. Jadi kalau lewat usia 5 tahun perkawinannya baru mulai stabil, maka itu jangan kita bangga melihat keluarga kita, mesra banget, baru 3 tahun. Justru masa perceraian yang paling tinggi di Indonesia itu ialah usia 5 tahun ke bawah rumah tangganya itu. Nah, ada akibatnya. Jandanya masih muda, jananya masih kecil kan. Nah, kalau terjadi perceraian itu akan terjadi orang miskin baru yang namanya perempuan dan anak-anak.
Karena pemilik harta tidak bergerak itu tanah, bahkan STNK, BPKB itu kan suami ya. Ada sih hukum hukum Gonogini, tapi itu kan tidak terlalu aktual dalam masyarakat kita kan. Istri mau jual nggak bisa, kemurahan, tapi giliran mau jual, mantan suami mau jual, dia gampang karena dia yang punya nama kan. Ya, jadi ke depan ini kita perlu cermati persoalan sepele cerai. Nah, bahkan yang sangat memprihatinkan di salah satu provinsi ini beberapa waktu yang lalu 500 perceraian karena pemilu kada. Suaminya memilih si A, istrinya memilih si B, cerai. Padahal itu hal yang sangat sepele, Prof ya. Orang sudah berangkulan yang pernah itu dia masih cerai, anak-anaknya yang jadi korban. Jadi betapa sensitifnya masyarakat kita ini untuk berpecah. Nah, jadi saya kira apa yang disenyelemenkan tadi ini seperti gunung es nih. Fenomena polisi membunuh sesamanya polisi, fenomena 300 triliun, fenomena menokohkan tokoh-tokoh yang tidak pantas untuk ditokohkan. Nah, itu semuanya adalah menjadi kenyataan. Apa yang dikemukakan oleh media-media kita, jangan-jangan itu hanya seperti gunung es. Di tingkat level bawah, skalanya di mana-mana itu pasti banyak terjadi ya. Nah, kita ingin prihatinkan bangsa kita ini. Karena mungkin kita tidak bisa diobrak-abrik dari segi ideologi, tetapi kita bisa diobrak-abrik dari segi penurunan martabat ini. Narkoba ada di mana-mana kan, susah di Bandung sekarang ini. Kemudian juga praktek LGBT. Jadi pokoknya siapapun yang anti LGBT itu dipojokkan menjadi anti HAM. Padahal belum tentu, justru yang paling mempertahankan HAM itu pada saat yang bersama juga ada yang anti terhadap LGBT. Jadi pintar logika masyarakat kita ini untuk memojokkan orang yang sesungguhnya tidak pantas untuk terpojok ya kan. Ya misalnya Pak Abraham Samad. Saya tahu pejuang hak asasi manusia, siapa yang bisa mengingkari, mempertaruhkan segalanya. Tapi pada satu sisi tidak setuju dengan LGBT. Apakah mau dianggap Pak Abraham ini tidak mendukung, bukan tokoh yang menjunjung tinggi HAM atau pelanggar HAM? Enggak kan? Jadi jangan diidentikan penolakan itu. Penolakan itu kan satu subsistem tersendiri dan belum tentu salah, ya kan? Jangan-jangan justru yang bertentangan dengan HAM kalau kita melakukan pembalikannya kan. Jadi itu masih sangat debatable. Nah, logika-logika pemojokan ini itu juga perlu kita cermati. Jadi mafhum mukhalafahnya tuh kalau dalam usul fikih. Pokoknya kalau tidak begini maka kebalikannya terjadi, itu nggak bisa. Masyarakat kita kan bukan cuma dua warna, bukan black white ya, ada rainbow-nya, ada warna-warninya. Tidak bisa kita katakan, oh ini tidak putih berarti pasti hitam. No, ada kalanya coklat, ada kalanya hijau kan. Jadi tidak bisa memaksakan kondisi itu hanya dua warna. Kalau bukan hitam pasti putih. Kalau bukan putih pasti ada hitam. Belum tentu. Kan ada warna-warna macam-macam. Tapi karena direkayasa sedemikian rupa, seolah-olah hanya black and white masyarakat kita, itu pola yang sangat berbahaya, menimbulkan nanti ketegangan itu. Iya. Prof, ini kan tadi kalau nggak salah Prof katakan negara pun juga sebenarnya bisa punya ajal ya. Iya. Itu kata Quran loh. Kata Quran ya. Likulli ummatin ajal. Oke. Apakah kalau Prof melihat fenomena-fenomena yang sedang terjadi di negara kita itu tidak memberi sinyal bahwa negara kita sedang mengalami sakratul maut? Iya. Kalau nggak segera diobati seperti manusia yang sedang terserang kanker, kalau nggak segera dilakukan pertolongan pertama bisa mati. Kan banyak contohnya negara yang sudah mati kan. Negara-negara Balkan, ya, sudah hilang. Jangankan itu, agama pun juga bisa mati. Banyak agama itu yang tinggal di perpustakaan aja buku-bukunya, faktanya nggak ada lagi. Jadi siapapun bisa mati. Sumber nilai bisa mati, masyarakat bisa mati, orang perorangan bisa mati, rezim bisa mati, negara bisa mati.
dunia ini, alam semesta ini juga bisa mati. Dan semuanya bisa mati. Kullu man 'alaiha fan, semuanya akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbik, yang tinggal hanya wajah Tuhan. Jadi kalau kita tidak ingin senasib dengan orang yang menderita sakit lalu mati, kita harus mengobati. Nah, kalau mengobati individu itu kan bawa ke rumah sakit, ya bawa ke dokter spesialisnya, dan minum obatnya, insya Allah bisa sembuh kan. Tapi kalau negara yang sedang sakit, lantas tidak ada yang mau mengobati, bahkan ada kecenderungan saling melakukan pembiaran, itu bisa tingkat kematiannya lebih cepat daripada orang kan. Daripada individu ya? Individu, iya. Jadi kalau kita melihat ada tanda-tanda penyakit bangsa, misalnya korupsi, degradasi moral, nah ini harus menjadi milik bersama, concern kita bersama, bahwa ini haruslah segera dilakukan terapi. Bangsa kita yang sedang sakit, ya, yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin, ya itu sangat-sangat berbahaya. Itu bisa menyebabkan kematian sebuah negara kan. Kalau misalnya sebuah negara sedang menghadapi atau sedang menuju ke jalan yang seperti tadi saya katakan sakaratul maut, atau sedang sakit parah kayak cancer begitu Prof ya, siapa yang harus berada di depan untuk men-trigger atau mengajak masyarakatnya untuk melakukan suatu langkah-langkah untuk mencegah terjadinya itu Prof? Betul. Pertanyaannya sama, siapa yang bisa mengobati orang yang sedang sakit keras? Kadang-kadang kita salah pilih dokter. Oke. Iya kan? Larinya ke dukun. Iya. Akhirnya cepat mati kan. Atau larinya ke dokter, dia sakit jantung tapi bawa ke dokter kulit. Iya. Jadi tidak profesional dalam penanganannya. Nah, itu yang sangat berbahaya juga. Sudah tahu bahwa itu penyakitnya, terapisnya itu penyakit jantung, tapi yang kita datangkan adalah dokter-dokter umum ya, dokter yang tidak pada jurusannya itu, bidangnya itu. Nah, jadi saya kira legasi negara ini harus punya sistemnya ya, bahwa pengobatan sebuah negara itu harus diobati oleh dokter spesialisnya ya kan. Oke. Jangan menempatkan seseorang tidak pada tempatnya. Oke. Ya kan. Saya kira kita perlu melihat banyak kenyataannya. Ada orang ditempatkan tidak pada posisi sebagai dokter di tempat itu hanya karena apa ya, kedekatan, primordialisme di situ, maka ditempatkan di situ. Padahal nggak ada profesionalismenya di bidang itu. Itu sama saja dengan memberikan dokter terhadap orang yang berpenyakit parah, tetapi pasti nanti akan salah diagnosis ya kan. Kenapa bukan spesialis penyakit itu kan? Analoginya Pak Samad itu bagus itu ya, Pak Abraham ya. Bahwa kalau negara ini sakaratul maut ini, satu-satunya yang bisa menyelesaikan itu adalah dokter spesialis yang sesuai dengan yang diderita oleh pasien negara itu kan. Jangan salah obat dan juga jangan salah terapi. Supaya tidak salah obat, salah terapi. Nah, kita perlu profesionalisme. Profesionalisme itu yang bekerja adalah otak yang sehat ya kan. Bukan emosi primordial sesaat gitu ya. Nah, kita khawatirnya nanti itu hanya karena kepentingan primordial, maka memencilkan dokter-dokter spesialis yang sangat profesional untuk mengobati penyakit itu, tapi itu malah justru nggak dilibatkan. Nah, itu kan juga bisa mempercepat proses kematian. Prof, tadi kan menarik nih, Prof katakan bahwa negara kita itu seolah-olah lebih tersimbol ya, misalnya simbol agamanya begitu kuat ya, tapi praktek-praktek kemanusiaannya mungkin itu tidak linear dengan simbol-simbol yang ada. Ini kan menarik, tadi Prof contohkan misalnya di Amerika. Saya ingin juga mencontohkan misalnya begini di Finlandia. Dulu kita pernah benchmark masalah sistem pendidikan, integritas Prof ya, itu salah satunya Finlandia. Ini kan menarik negara ini, kalau tadi Prof cerita tentang Eropa. Seolah-olah di sana kan agama itu menjadi hal yang bukan tidak penting, tapi tidak menjadi simbol ya. Tidak menjadi simbol. Tapi kok praktek kemanusiaan mereka itu lebih kuat. Praktek moralitas dia begitu kuat. Praktek integritas dia itu lebih kuat daripada sebuah negara yang mempunyai simbol-simbol keagamaan. Betul. Finlandia itu negara paling bahagia. Iya.
Sementara negara Islam itu tingkat kebahagiaannya itu sangat papan bawah. Ya. Berarti apa artinya ini? Agama kita itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ya kan. Seharusnya negara yang beragama itu menikmati kebahagiaan, ketenangan, ketentraman ini. Tapi indeks kebahagiaan bangsa-bangsa justru 10 besar itu tidak ada satupun dari negara yang menjunjung tinggi agama. Katakanlah negara Islam gak ada satupun. Justru di Eropa, di Finlandia, dan di kawasan sekitarnya itu. Nah, apa yang terjadi di situ? Ya, indikatornya kan di Finlandia itu ya, anak-anak digratiskan sekolahnya, masyarakat digratiskan pengobatannya, kemudian juga perumahannya dibantu oleh negara. Kok kenapa begitu gampang membayar pajaknya paling tinggi di Finlandia itu kan? Kesadaran pajaknya, kenapa? Karena pemerintahnya juga memberi contoh, tidak ada pejabat yang melimpah kekayaannya. Pejabat publiknya itu betul-betul itu memelihara kesederhanaannya kan. Bukan seperti di sini, Pak. Para pejabat yang memungut pajak ini mempraktekkan sebaliknya. Nah, jadi itu saya melihat bahwa sebetulnya juga ya kebahagiaan itu tidak harus didentikan dengan banyaknya harta kan. Oke. Indahnya sebuah rumah. Apa artinya kalau rumah mewah tapi isinya kayak neraka ya? Lebih baik gubuk tapi isinya surga kan. Apa artinya kita punya rumah besar, banyak kamarnya, putih, bersih, kalau seperti rumah sakit, isinya rumah sakit itu kan orang sakit kan. Suami istri nggak akur, anaknya tuh cakar-cakaran, pembantunya pun berantem. Apa artinya kita pakai mobil mewah mereknya, tapi isinya seperti ambulans ya kan. Isinya ambulans itu kalau orang bukan mati, orang setengah mati kan. Nah kita mobil second ya, tetapi bahagia. Waduh bahagia. Mobil rumahnya kecil, tetapi ada sholat berjamaah, tarawih berjamaah, kemudian juga kerja bakti berjamaah, ngaji bareng berjamaah. Waduh, tempe terasa ayam panggang tuh ya. Daripada mobil mewah, pembantunya banyak, makanan di atas mejanya macam-macam. Bapak tidak boleh makan nasi loh, diabetes. Nggak boleh makan daging Pak, kolesterol. Sayuran itu Pak, hijaunya itu tidak boleh, Bapak itu asam uratnya tinggi. Jangan pakai gula kopinya, apa rasanya kan? Kalau nggak ada uang, tidak boleh makan macam-macam, itu nggak terasa pedih tuh ya. Tapi kalau banyak uang di kantong, banyak macam meja makan penuh, tapi nggak boleh makan, itu lebih menderita kan? Itu nggak berkah. Jadi kesimpulannya kita jangan mencari yang banyak, yang besar, yang tinggi, tapi kita harus mencari yang berkah. Berkah itulah yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Bukan besar, banyak, tinggi, dan hebatnya kan. Nah filosofi kehidupan berbangsa dan filosofi kehidupan, way of life kita ini juga, ya world view kita ini perlu berubah di Indonesia ini. World view kita itu terlalu gampang mengcopy paste kebahagiaan yang dianut orang lain, padahal nggak bisa. Mengcopy paste kebahagiaan tetangga, kegendutan kita masih kecil kan. Atau mengcopy paste kehidupan tetangga sebelah itu kekecilan kita. Jadi jangan-jangan yang kita punya ini adalah ini yang terbaik buat kita kan. Al-qanaatu kanzun bahasa agamanya kan. Jadi kita harus percaya diri bahwa ini yang terbaik apa yang ada pada diri saya. Jadi ada kecenderungan kalau kita punya rumah kecil itu tidak dihormati, yang dihormati rumah mewah. Itu filosofi pandangan hidup yang sebetulnya menjebak kita kan. Coba kita lihat di Amerika. Ya, saya tetangganya itu dulu di situ ya, tukang gali selokan itu ya, membersihkan selokan. Ternyata di Amerika itu siapa pekerja yang berisiko tinggi itu gajinya sangat tinggi. Jadi tetangga saya itu gajinya sama dengan pejabat eselon 1 di Amerika itu kan. Karena kerjanya sangat riskan kan, mencium bau busuk dan seterusnya. Jadi memang kelihatannya di lapangan itu pakainya jorok, tapi rumahnya gede-gede loh. Gajinya besar. Gajinya besar. Ya. Jadi itu cara menghargai orang yang berisiko tinggi kan. Nah kita kan sebaliknya. Tukang sampah gajinya rendah. Rendah. Nah, memang filosofi kita beda. Padahal di situ kan bukan negara agama loh. Nah kita beragama terlalu simbolik ya kan. Padahal mestinya kan agama itu yang paling penting itu adalah substansinya. Jadi bagaimana agama itu memberikan ketenangan,
Bagaimana agama itu memberikan motivasi. Bukan agama itu mendikte kita untuk melakukan sesuatu yang sifatnya provokatif, kekerasan, ya kan. Ya, agama itu kan seperti atom, ya. Bisa menjadi bom atom, bisa juga menjadi sumber energi listrik yang paling murah, kan. Yang paling produktif. Nah, sekarang kita jangan menjadikan agama itu sebagai bahan peledak, ya. Jadikanlah atom itu sebagai bahan energi untuk menghidupkan. Jangan menjadikan bahan untuk mematikan. Jadi agama itu untuk menghidupkan. Jihad itu untuk menghidupkan, bukan mematikan. Jadi jihad bisa dimaknai sebagai menghidupkan. Iya. Bukan justru jihad itu untuk menghidupkan orang, bukan mematikan orang. Iya. Kalau ada jihad tapi mematikan orang, apalagi orang nggak berdosa, itu bukan jihad. Itu kriminal. Itu makna sebenarnya, Prof, ya. Iya. Prof, tadi kalau kita bicara di awal tentang mulai tergerusnya moralitas, ya, terjadi degradasi moral di masyarakat kita dengan melihat berbagai macam fenomena itu, apa kira-kira yang salah, Prof? Apakah ada andil sistem pendidikan kita yang tidak terlalu tidak terlalu memberikan muatan yang besar terhadap pendidikan integritas atau pendidikan akhlak, ataukah itu terjadi distorsi setelah mereka keluar dari sistem pendidikan kita? Iya, memang sangat komprehensif, ya. Jadi kita mengalami semacam kefatalan komprehensif. Pertama, dari segi pandangan hidup tadi itu, ya. Mungkin kita terlalu lama dijajah sehingga kita ada balas dendam. Wah, aku harus menikmati, aku harus memiliki. Orang Barat kan nggak pernah dijajah, jadi dia berada pada situasi emosional yang stabil. Ya, saya terharu dengan teman-teman kita itu ada kekayaan orang tuanya itu sampai miliar, pokoknya triliunan lah. Enggak. Dia wakafkan. Saya kan sudah punya pekerjaan. Saya tidak bisa menikmati harta orang tua. Itu harta orang tua saya, bukan punya saya. Ya. Jadi dia wakafkan. Kalau kita kan enggak, itu punya. Nah, aku sudah punya pekerjaan, istriku sudah punya pekerjaan, anakku juga sudah ada pekerjaannya. Aku sudah punya rumah. Ngapain uang triliunan itu? Jadi dia wakafkan. Nah, kalau kita jangankan punya kita, orang lain dirampas kok. Iya kan? Gitu. Nah, jadi ini persoalan sejarah ini. Yang kedua, kurikulum, betul, Pak. Saya berkecimpung di agama, ya. Kurikulum keagamaan kita juga ini terlalu fikih oriented, ya. Terlalu hitam putih. Padahal kita tahu bahwa Islam itu datang di Mekah dulu, itu pangkalan pendaratannya dulu disiapkan, akidah dulu, kan. Baru syariahnya, fikihnya di Madinah. Nah, sekarang kita suguhi pendidikan agama ke anak-anak kita, itu mulai dari fikihnya dulu. Belakangan baru tauhidnya, jadi terbalik. Akibatnya apa? Fikih yang menghakimi tauhid. Padahal mestinya kan tauhid yang melahirkan model fikih apa. Sehingga apapun semuanya harus mirip dengan Timur Tengah. Jadi kan tidak mesti kita harus menjadi orang Arab for the best Muslim. Kita bisa menjadi tetap orang Indonesia, orang Jawa, orang Bugis, tapi pada saat bersamaan kita juga bisa menjadi the best Muslim. Jadi not necessary to be Arab people for the best Muslim. We can still Indonesian, kita bisa menjadi orang Indonesia, tapi in the same time kita bisa menjadi the best Muslim. Inna akramakum indallahi atqakum, kan. Atqakum itu kan paling bertakwa, kan. Nah, jadi saya kira ini satu kurikulum perlu diperbaiki, ya. Dan ada kecenderungan kurikulum agama manapun juga, bukan hanya Islam. Jadi kita mengajarkan agama yang paling benar adalah agamaku, yang lainnya salah. Jadi sejak kecil kita mengajari anak kita itu semacam konfrontatif, ya kan. Aku benar, Anda keliru. Anda sesat. Begitu, ya. Dokternya kan begitu. Agama lain juga mengatakan, juga mayoritas tapi sesat. Ya. Mayoritas mengatakan kita yang benar, dia kok. Ya, masih ada juga orang seperti itu, minoritas itu, kan. Jadi saling mengklaim dia yang paling benar. Sebetulnya semua agama baik, tetapi tidak semuanya benar. Itu prinsip, ya kan. Jadi apa yang kita maksudkan di sini toleransi. Toleransi itu bukan membenarkan semua agama. Orang bisa pindah-pindah agama nanti, kan. Tapi memberikan pengakuan terhadap agama lain. Lain pembenaran, lain pengakuan. Kita mengakui Kristen, Katolik, Hindu, Buddha.
tanpa harus memberinya pembenaran. Kalau memberikan pembenaran, benar semuanya kok, jadi kita bisa pindah-pindah kan. Kalau memberikan pengakuan, Prof, ya? Pengakuan beda dengan pembenaran. Kita mengakui Anda ada, tapi bagi saya agamaku yang paling benar. Saya juga akui Anda bahwa memiliki prinsip, Anda juga menganggap agamanya paling benar. Lakum dinukum waliyadin, ya kan. Jadi jangan sampai mengklaim, oh kamu keliru, sesat dan seterusnya. Jangankan mengkelirukan, menyesatkan agama lain, sesama umat Islamnya pun juga disesatkan, ya kan. Kalau berbeda mazhab saja itu kafir, bid'ah, musyrik. Ya kan, padahal kan tidak mesti harus sama kan. Kita mau ke Blok M, banyak jalur menuju ke Blok M, kan semuanya kita ketemu di situ kok. Jangan kita mengatakan kamu keliru jalannya, ini yang benar. Nah, kita ada kecenderungan apapun yang dia tidak tahu itu sesat. Yang tidak sesat adalah apa yang dia tahu. Belakangan baru tahu, oh iya ya, ternyata benar juga. Ya udah, maka itu saya sering mengatakan gini Pak Braham ya. Kalau ada orang yang suka menyesatkan, menyalahkan orang lain, siapapun itu pertanda masih harus belajar. Tapi kalau orang itu sudah mulai sadar ya, ternyata saya yang keliru ya. Saya nggak sadar kalau pakai kacamata Ray-Ban, pantas semuanya hitam. Begitu aku buka, oh ternyata aku yang salah. Itu sudah mulai belajar. Tapi kalau orang sudah tidak menyalahkan dirinya, tidak menyalahkan orang lain, diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada, itu sudah arif tuh. Jadi kita di Indonesia ini terlalu banyak orang pintar tapi sedikit orang arif. Jadi terlalu banyak orang pintar, orang arifnya sedikit. Iya, semua orang arif itu pintar tapi tidak semua orang pintar itu arif. Arif itu ialah orientasinya solution ya, jalan keluar. Jadi kita jangan hanya pintar menunjukkan kesalahan orang, tapi tidak pintar memberikan jalan keluar apa yang terbaik untuk itu. Mendekonstruksi gampang, tapi merekonstruksi itu kan sulit. Iya, iya. Nah kita kebanyakan mainnya di wilayah dekonstruksi, sedikit-sedikit dekonstruksi, tapi memberikan rekonstruksi yang seperti apa itu yang kurang. Nah filosofi berbangsa kita di sini itu ancamannya itu. Ideologi Pancasila kita lumayan bagus lah ya, tetapi sikap mental warga negaranya ini yang egois, yang berpandangan picik, kemudian juga terlalu sesaat berpikirnya, itu perlu diberikan sistem pendidikan. Maka itu juga pendidikan moral Pancasila ini masih perlu. Ya, masih sangat penting. Pendidikan agama juga, ya itu 3 jam 1 minggu itu nggak cukup itu ya. Problem masyarakat kita sedemikian besar ya. Nah, kalau di Amerika memang tidak ada pendidikan agamanya, tapi moral value-nya ada. Moral value itu kan bahasa lain daripada bahasa agama ya. Iya. Pendidikan agama. Anak saya belajar, kami dulu tinggal di Amerika ya, di Washington, mulai dari TK, anak-anak saya di SD di situ ya. Anak-anak kita itu nggak belajar agama. Walaupun kita juga sekolahkan lagi hari Sabtu Minggu kan, tapi moral value-nya luar biasa. Misalnya gini, pelajaran agamanya, pelajaran moral value-nya itu anak kita itu dibawa ke rumah sakit narkoba ya. Wah, ada orang yang kencing di tempatnya, muntah-muntah, matanya melotot, telanjang, setengah gila lah. Gurunya cuma mengatakan, mau nggak seperti itu? Enggak, no. Kalau nggak mau seperti itu, jangan mengkonsumsi drug. Jadi itu setara 1 semester kalau pendidikan agama itu. Jadi pendidikan moral value-nya mereka yang maju ya sistemnya, Prof. Iya. Anak kita dibawa ke operasi kecelakaan itu, gawat darurat. Itu ada foto-foto, ada pahanya putus, ada kepalanya pecah. Ngeri deh, sampai merinding anak-anak itu. Mau nggak seperti itu? Nggak. Kalau nggak mau, jangan melanggar lalu lintas dan kamu harus punya SIM. Itu setara 1 semester kalau kita sekolahkan, pelajarkan. Jadi memang tidak ada pelajaran agamanya, tapi itu belajar misalnya biologi. Ya, anak-anak kita dibawa ke kebun binatang kan. Mana lebih efektif? Ini loh anak harimau, kalau harimau jantan ada bulunya di lehernya, gambar situ kan. Kalau betina ini yang gini. Itu kita di papan tulis belajar harimau kan. Anak kita dibawa ke kebun binatang, yang itu jantan nak, yang itu betina. Jadi lebih efektif kan. Jadi metodenya memang berbeda. Metodenya berbeda. Prof, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan. Ini menjadi edukasi bagi kita semua.
tausiah yang Prof berikan dan mencerahkan.